Apa itu bullying? Lantas, apa pengertian dari bullying? Bullying adalah perilaku yang bersifat merendahkan, mengintimidasi, atau mengganggu orang lain. Secara terus-menerus, bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan terus-menerus. Bullying atau perundungan dapat terjadi pada siapa saja, tak memandang kalangan usia, ras, ataupun gender. Bullying juga bisa terjadi di mana saja. Ciri-ciri pelaku bullying adalah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial seseorang, menempatkan diri di tempat tertentu, merupakan tokoh populer di sekolah, gerak-geriknya seringkali dapat ditandai. Ciri-ciri korban bullying. Ciri-ciri korban bullying antara lain adalah sebagai berikut. Secara akademis, korban akan mulai mengurungkan niatnya untuk maju karena ketakutan secara sosial. Korban terlibat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka. Secara mental atau perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang tidak berharga. Kepercayaan diri mereka rendah dan tingkat kecemasan sosial mereka tinggi. Secara fisik, korban adalah orang yang lemah, misalnya bullying fisik, dibandingkan korban laki-laki. Korban perempuan lebih sering mendapatkan siksaan secara tidak langsung, misalnya melalui kata-kata atau bullying verbal. Secara antar perorangan, walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah sosial. Korban bullying kurang diperhatikan oleh pembina karena korban tidak bersikap aktif dalam sebuah aktivitas. Penyebab terjadinya bullying antara lain merasa iri hati, keinginan untuk membalas dendam, ingin terlihat hebat, meniru perilaku orang dewasa, dan keadaan di rumah yang tidak menyenangkan, atau lain-lain. Berikut bentuk-bentuk bullying. Pelecehan verbal. Bullying ini berupa tindakan menghina, mencela, mengancam, atau melecehkan secara verbal korban dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Pelecehan fisik mencakup segala aspek fisik berupa pukulan, tamparan, ataupun yang menyentuh bagian fisik. Pelecehan sosial. Bullying ini berupa tindakan mengecualikan, mengisolasi, atau menyebarkan gosip sehingga korban dijauhi. Sebelum kalian melakukan tindakan bullying, apa kalian pernah memikirkan apa dampak yang akan diterima oleh korban itu sendiri? Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat. Bullying juga dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental dari sang korban. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri dan sebagainya. Dampak dari bullying adalah dampak bagi korban itu sendiri, depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa dan kemampuan analisis siswa. Dampak bagi pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Tipikal orang berwatak keras, mudah marah, dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustasi. Selain dampak yang akan terjadi pada korban dan pelaku, ada dampak yang akan terjadi bagi siswa yang menyaksikan bullying, atau kita sebut bystanders. Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, atau siswa lain bergabung karena hanya ingin semata-mata seperti mereka yang terpopuler karena keburukannya. Orang lain bertanya, bagaimana cara menyembuhkan mental korban bullying? Berikut ini cara-caranya. Membangun kepercayaan diri korban, menjadi pendengar yang baik, prioritaskan kesehatan dan pemulihan. Buat mereka mengenali nilai diri sendiri. 1. Jangan mengisolasi diri. Korban bullying sangat sering menarik diri dan tidak menceritakan apa yang terjadi. Hal ini sangat salah dilakukan karena korban sangat membutuhkan orang lain. Sadarlah bahwa kamu yang mengendalikan dirimu. Pelaku bullying cenderung suka mengendalikan diri korban dengan cara memanipulasi dan menakut-nakutimu. Pada akhirnya, kamu sering dikendalikan orang lain dan tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Carilah dukungan saat ingin menyembuhkan diri dari trauma bullying. Kamu membutuhkan dukungan dan bantuan dari luar. Buatlah janji dengan konselor untuk menyembuhkan trauma yang kamu alami.